Semangat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang di dalam PKM Webinar. Perkenalkan saya Nunung yang akan memoderatori webinar hari ini, yang akan mengangkat tema Objektif dan Key Result atau disingkat dengan OKR, suatu pendekatan rencana strategis menghadapi krisis. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 membuat banyak perusahaan lumpuh. Seluruh rencana strategis menjadi tidak relevan karena ketidakjelasan masa depan. Adakah jalan keluar agar kita bisa survive? Pada webinar hari ini, PKM akan menyampaikan suatu pendekatan manajemen strategis yang telah teruji membantu perusahaan menghadapi perubahan yang sangat cepat dan disruptif, yaitu OKR atau Objective dan Key Results. Dalam 90 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana OKR membantu perusahaan berhasil berjuang melewati krisis COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal PQM, perkenankan kami sampaikan, PQM adalah lembaga pelatihan, konsultansi, dan riset dengan spesialisasi di dalam peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. PKM telah 33 tahun membantu perusahaan dari berbagai bidang industri di seluruh Indonesia. Jasa pelatihan dan konsultasi kami diantaranya adalah productivity dan quality management, human capital development, dan service excellence. Agar webinar hari ini dapat berjalan efektif, perkenankan kami menyampaikan ground rules selama webinar berlangsung. Mohon izin Bapak Ibu berkenan mematikan fitur mic dan kamera yang ada di perangkat Bapak Ibu, sehingga selama webinar berlangsung suara yang terdengar adalah suara moderator dan pembicara. Namun, Bapak Ibu tetap dapat berkomunikasi dengan kami melalui fitur Q&A. Silahkan jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang akan didiskusikan, ditulis di fitur Q&A dengan menuliskan nama, perusahaan, dan pertanyaan. Dalam webinar hari ini, kami akan menghadirkan dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Kristanto Santosa. Beliau adalah Komisaris PQM yang pada hari ini akan membahas relevansi dan aplikasi OKR di PQM di dalam menghadapi krisis COVID-19. Selain itu, kami juga menghadirkan pembicara tamu, yaitu Bapak Subakat Hadi. Beliau adalah salah seorang pendiri Wardah Kosmetik dan sebelumnya beliau adalah eksekutif puncak dari berbagai perusahaan migas. Beliau akan berbagi pengalaman bagaimana Wardah Kosmetik menghadapi krisis dengan menerapkan OKR. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya waktu kami serahkan kepada pembicara untuk menyampaikan paparannya. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Kristanto. Kepada Bapak Kristanto, waktu kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, gambar yang saya tayangkan pertama ini adalah menggambarkan suasana kebatinan kami pada waktu kita memasuki era pandemik. Ya, kita merasa bahwa ada suatu bahaya yang luar biasa, yang sangat ganas, yang menyerbu dan membuat kita semua tercekap dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan sebagai ikan-ikan kecil yang diserbu oleh makhluk yang luar biasa ganas. Bapak Ibu sekalian, jika ingin melihat keterkaitan antara slide ini dengan prinsip dari OKR, saya kirimkan di sebelah kiri bawah gambar ini link YouTube yang menjelaskan bagaimana kita juga bisa belajar dari mekanisme alam, dalam hal ini ikan-ikan di dalam survive untuk di lautan yang luas dari serbuan para predator. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan slide yang pertama. Ini adalah situasi yang Bapak Ibu sekalian dan kami di PQM rasakan mestinya sama saja. Suasana teror, suasana mencekam, suasana helplessness mengenai masa depan, yang kemudian dibarengi juga dengan berbagai berita simpang siur, baik yang hoax atau yang benar, tapi setiap kali berubah. Dan setiap perubahan membuat kita semakin takut, semakin tercekam dengan situasi
masa depan yang semakin kabur dan membingungkan. Seperti biasanya, Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2020, setiap awal tahun kita punya rakor, punya annual meeting, dan membuat rencana besar, rencana sukses, strategi, yang semuanya dibarengi dengan antusiasme dan semangat untuk bahwa kita nanti akan lebih baik, lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Itu cerita sebelum pandemik itu muncul. Tapi kemudian apa yang terjadi? Jadi kita telah membuat rencana pada awal tahun yang kemudian menjadi berantakan gara-gara ada suatu yang unprecedented, yaitu situasi COVID memasuki situ. Segala sesuatu yang kita rencanakan kemudian menjadi tidak berlaku. Ya, sesuatu yang rencana kita maupun target maupun skenario, strategi semuanya menjadi tidak relevan. Lalu kemudian muncul ancaman pada secara pribadi maupun secara organisasi, bagaimana kita harus menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambil dengan harapan untuk kita tetap kembali bekerja dan menjadi produktif. Beberapa wacana muncul di awalnya adalah bagaimana kita harus menunggu 2-3 bulan ke depan, jadilah kepompong dulu supaya nanti kalau sudah makin jelas, kita akan bisa kerja dengan lebih baik. Nunggu pandemi siklusnya lewat. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita alami, siklus itu ternyata bukan membuat kita semakin jelas, tapi semakin tidak pasti. Jadi kita melihat ke depan, masa depan, situasi makin memburuk, terjadi PHK, terjadi kebangkrutan bisnis, dan terjadi semua kesulitan-kesulitan ekonomi di seluruh dunia, yang pada dasarnya menuju kepada economic chaos. Ya. Yang kita tahu, andai kata kita biarkan, akan terjadi juga social political chaos mengikuti, yang artinya adalah bahwa kali ini dengan situasi krisis seperti ini, menunggu bukan suatu opsi yang baik. Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda berbagi dengan saya mengenai apa yang terjadi pada waktu kita memasuki pandemik, barangkali kita akan melakukan hal yang sama dan berada di situasi yang sama, yaitu ketidakpastian masa depan, yang kemudian dibarengi dengan ancaman pada jiwa, tidak tahu mesti yang dilakukan, dan mendadak semua orang berada pada level yang sama. Apakah Anda seorang komisaris, atau direktur, atau konsultan, atau karyawan staf yang lain, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan guidance kita ke sini atau ke situ. Ya, karena sama-sama kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kemudian yang kita bisa lakukan adalah mencoba untuk berpikir untuk penyelamatan diri, yang Bapak Ibu sekalian mungkin lihat di sini adalah satu gambar, kalau dalam strategic management sudah kita kubur 40-50 tahun yang lalu, yaitu diagram SWOT. Kita terpaksa harus pakai lagi, karena apa? Itulah yang barangkali kita bisa lakukan dengan ketidaktahuan kita mengenai situasi lingkungan dan masa depan. Kita akan bertanya, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita kurangi dalam bentuk kelemahan-kelemahan intern kita? Ada peluang apa yang bisa kita pakai? Dan ancaman apa yang harus kita hindari? Dengan prinsip kesederhanaan yang sama di dalam berpikir strategis inilah, kemudian kita mencoba memetakan apa yang terjadi di lingkungan industri dan bisnis kita. Ternyata kita bisa melihat di dalam matriks bagian atas, ada bisnis-bisnis yang esensial yang sekalipun terancam pandemik tetap harus jalan karena dibutuhkan oleh hadat hidup orang banyak. Ya. Sedangkan yang di bawah adalah yang sifatnya low essential, sesuatu yang barangkali bisa ditunda sampai nunggu situasi lebih baik lagi. Kalau kita melihat serta vertikal, kita juga melihat bahwa kegiatan kita dibagi menjadi dua. Kegiatan yang sifatnya high touch, yang harus dihindarkan karena itu adalah penularan, bahaya terkena COVID dan seterusnya, atau di daerah yang low touch, artinya tidak memerlukan banyak persimbungan antar orang sehingga social distancing tidak menjadi terlalu relevan. Tapi di daerah yang high touch, apalagi yang low essential, termasuk di situ shopping, atau nonton konser, atau yang lain, piknik, suka nggak suka itu daerah yang harus kita tunda. Tapi kemudian kita bisa melihat dengan penuh harapan pada di daerah essential,
Barangkali konsultan masih diperlukan di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana PQM selanjutnya berbicara mengenai menyelamatkan bisnis dan membantu klien untuk menyelamatkan bisnisnya. Kita bisa melihat di daerah high essential dan high touch, itu adalah prioritas pertama. Bagaimana ya PQM bisa membantu mereka untuk tetap bisa bekerja secara aman. Implement the safe processes. Terutama tentu saja, bagaimana PQM dan para klien tetap bekerja secara aman. Selanjutnya, bagaimana para klien bekerja di dalam organisasinya secara aman, kemudian dengan customer dan supplier-nya. Itu adalah barangkali sesuatu prospek di mana PQM bisa membantu para klien kita di daerah high touch dan high essential. Kita juga mencoba membantu di daerah di mana low touch, di mana seperti internet, seperti Zoom, ya, seperti banyak industri-industri yang tidak melakukan banyak interaksi. Mereka barangkali malah justru terjadi lonjakan demand yang mereka tidak bisa lalui, tidak mereka bisa layani karena keterbatasan berinteraksi dengan dunia luar. Itu barangkali merupakan sesuatu yang kita bisa bantu bagi para klien kita. Nah, kemudian di daerah yang low touch, apalagi the high touch dan low essential, kami PQM berpikir barangkali kita bisa membantu para klien yang di daerah yang lebih sulit, yaitu harus PSBB, harus social distancing, dan pada saat sama bisnis mereka adalah bisnis yang cenderung ditunda atau dibatalkan. Oleh karena itulah kami melakukan serangkaian webinar dengan harapan Bapak Ibu sekalian Anda tetap bisa mendapat layanan PQM tanpa harus PQM membebani Anda dengan biaya dan billing. Inilah webinar termasuk hari ini yang kita lakukan supaya kita semua bisa selamat dan bisa survive di situasi yang sulit ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan masuk kepada apa yang kami lakukan di PQM pada waktu kita masuk di dalam era pandemi COVID-19. Tentu saja sama dengan kita semua, kita bingung apa yang terjadi, sales drop, dan Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan di daerah PQM sebagai penyedia jasa, sales bisa turun sampai 50, 60, 70%, bahkan 80% pada awalnya, sedangkan biaya tidak berubah atau beda sedikit sekali. Ya. Jadi otomatis yang kita lakukan, yang kita lihat adalah situasi di mana survival menjadi pertanyaan besar. Dan pada saat yang sama, kalau kita menghubungi klien pun sudah repot. Mereka mengatakan, entar dulu ya, soal training, consulting kita tunda dulu. Kita punya prioritas yang jauh lebih urgent untuk survival. Kami bisa pahami itu. Yang menyebabkan kemudian terjadi cancellation, penundaan, prospek yang untuk ditunda untuk sementara. Dan pukulan terbesar adalah pada waktu pemerintah mengatakan, kita harus PSBB. Disarankan perusahaan untuk bekerja dari rumah. Jadi kita membayangkan bagaimana ya konsultan yang biasanya menciptakan jasa melalui interaksi, tiba-tiba harus semuanya berhenti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak sendiri, saya yakin banyak di antara Anda yang juga mengalami situasi yang sama, dan kita harus bersama-sama untuk menanggulangi ini. Jadi secara konkret, kami ingin share mengenai dua hal. Yang pertama adalah back to basic. Ya, artinya kalau kita mengalami kesulitan seperti ini, lupakan strategic plan, lupakan mengenai market share, lupakan mengenai competitiveness. Kita mengatakan survival. Cari uang, kurangi pengeluaran uang supaya kita tetap bisa menghidupi organisasi. Dan pada saat yang sama kita mulai berpikir apa yang masih bisa dilakukan. Kita mulai berpikir apa yang dulu tidak mungkin, coba kita pikirkan, jangan-jangan kita terpaksa untuk menjadikannya mungkin. Dan tentu saja sembari kita melakukan semua situasi emergensi itu, kita harus berpikir strategi baru untuk menghadapi situasi ke depan. Hal yang kedua yang barangkali kami ingin share adalah mengenai pentingnya untuk kita tetap menjaga
purpose dari organisasi, mission, vision, dan value, meskipun sekilas kita mengatakan, bagaimana Pak kita bisa ke visi, misi, value di tengah situasi yang tidak jelas seperti ini? Ya, kita tetap berpegang di situ, tapi dengan pemikiran baru, arah baru, pencarian baru, tapi stay with our mission, values, and values. Itu yang sepertinya telah membantu PQM untuk tetap eksis dan mencoba bersama-sama untuk tetap bertahan di tengah situasi sulit ini. Konkretnya, ada dua hal yang kami ingin share di sini adalah bagaimana kita stay afloat. Ya. Kita meninggalkan pemikiran untuk menganalisa, mereview profitability, income statement, neraca, balance scorecard, dan lain-lain, karena tidak mungkin. Jadi kita fokus kepada satu hal, yaitu bagaimana supaya cash flow kita tidak jomplang. Bagaimana mencoba memasukkan kontrak-kontrak yang sudah ada menjadi suatu cash flow in masuk. Bagaimana menunda pengeluaran-pengeluaran sebisa mungkin, baik itu sifatnya kewajiban bagi pemerintah, bentuk pajak, iuran-iuran, juga kepada kepentingan kita. Bonus, profit sharing, dividen, semuanya dengan cepat kita bisa sepakati, let's postpone that, supaya kita tetap bisa bertahan. Kemudian, mari kita explore bagaimana kita berpegang pada visi dan misi dan value kita, dan temukan sesuatu yang baru supaya kita tetap eksis sebagai organisasi konsultan. Di tengah perjalanan itu, Bapak sekalian, terus terang saja sebagai konsultan strategi, saya baru dapat bisikan, Pak, itu sepertinya kayak model OKR. Objective Result. Dan kemudian kita cepat mengatakan, ayo kita lihat apa itu OKR. Oke, kemudian kita sepakat untuk menggunakan format OKR untuk diterapkan di PQM. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak banyak hal baru di dalam struktur OKR, tetap sama, menetapkan objektif berdasarkan visi dan misi dan value, kemudian menjabarkan itu menjadi KPI atau Key Results, kemudian setiap Key Result dijabarkan ke dalam actions, initiative. Ya. Jadi di dalam hal struktur dan proses manajemen strategi sebetulnya tidak banyak yang berubah, prinsip-prinsip yang kita lakukan tetap bisa berjalan, cuman kita harus menahan diri untuk berpikir mengenai skenario, mengenai asumsi masa depan, karena semuanya itu menjadi tidak jelas. Jadi kita berpikir mengenai apa yang baik untuk kita, apa yang perlu kita lakukan sekarang, dan kemudian kita jabarkan menjadi ukuran-ukuran, dan kita lakukan itu dalam bentuk inisiatif-inisiatif. Sama dengan yang banyak hal yang kita lakukan, apakah itu mengenai cash flow, ataukah mengenai go online, bagaimana untuk tetap menjaga kita relevan di dalam pelayanan selama kita tidak bisa berinteraksi dengan klien secara full. Kemudian yang barangkali baru bagi kami di PQM dan juga barangkali bagi Anda nantinya, adalah bahwa setiap inisiatif itu kita tekuni satu persatu dengan menggunakan media digital, yang tentunya merupakan salah satu cara kita berintegrasi di waktu kita work from home, waktu kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan, kita taruh semua inisiatif itu di dalam Google Drive, Google Sheet, dan kemudian kita lakukan proses OKR. Yang Bapak lihat, Bapak Ibu sekalian lihat, bahwa di panah sebelah kanan itu menunjukkan bahwa semua inisiatif akan kita lakukan sampai tuntas. Artinya tuntas adalah kita mencapai inisiatif itu dan kita ganti yang lain, atau kita mengatakan kita tidak berhasil melakukan itu dan kita cancel dan diganti dengan inisiatif lain. Itulah barangkali yang kami lakukan dalam penerapan OKR di PQM. Mengenai apakah OKR di dalam konsep manajemen strategis, Bapak Ibu sekalian, tersedia berlimpah literatur mengenai OKR yang Bapak Ibu sekalian dengan mudah sekali mencari. Tapi satu hal yang terpenting adalah banyak hal, banyak variasi, dan carilah sesuatu yang paling cocok untuk Anda pakai.
Slide saya hilang, sorry. Mohon maaf, ada gangguan. Ya, sorry. Kemudian mengenai OKR sendiri, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang barangkali bukan hal baru. Host, bisa tolong biarkan saya menjalankan ini sendiri supaya tidak terjadi double click. Ya. Jadi, yang saya sarankan adalah bahwa Bapak Ibu sekalian berminat untuk belajar mengenai OKR dan menerapkannya di organisasi Anda. Saya ingin menyarankan bahwa Anda membaca buku dari John Doerr, yaitu originator dan promotor utama dari konsep OKR, yang ditulis dalam bukunya yang sekarang juga tersedia secara digital di internet, yaitu Measure What Matters. Dari situlah barangkali kita bisa belajar mengenai what matters to you as organization di dalam penerapan OKR. Baik, mohon maaf untuk gangguannya. Saya akan melanjutkan lagi. Visi misi OKR, Bapak Ibu sekalian, pada waktu Anda sampai kepada how to do that, sebetulnya tidak banyak berbeda dalam strategic planning yang Anda lakukan di organisasi Anda. Bermula dari misi visi sebagai landasan, Pancasilanya organisasi, kemudian menetapkan objektif, kemudian dari situ kita jabarkan lagi menjadi key results atau KPI, dan kemudian masuk dalam inisiatif atau action atau activities untuk mencapai OKR itu sendiri. Baik, ini adalah mekanik yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat di internet, bahwa OKR sebetulnya adalah suatu integrasi dari sebelah kiri strategic planning proses yang kita sering lakukan secara tahunan, dan proses untuk melakukan improvement action dalam bentuk seperti siklus PDCA, barangkali Anda kenal, yang adalah yang dilakukan semua orang. Di dalam OKR, hal ini dilakukan secara terpadu oleh semua orang di semua lapisan. Itu barangkali yang akan membuat sesuatu menjadi berbeda, yang barangkali akan membuat cara kita melakukan manajemen strategis menjadi harus disesuaikan. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, apakah OKR dari pemikiran saya pribadi dan PQM dalam penerapannya? Yang pertama adalah OKR tidak terlalu banyak mengenai model atau tools di dalam strategic management. OKR lebih banyak bersifat paradigma melakukan sesuatu secara berbeda. Antara lain adalah agility. OKR adalah super agile strategic management. Ya. Tidak ada sesuatu yang tetap. Sesuatu yang dahulu dianggap bahwa harus ada resepnya, ada modelnya, ada cara tertentu, ada skenario, ada asumsi. Semuanya menjadi tidak lagi berlaku karena situasi dan lingkungan kita tidak memungkinkan untuk terjadi. Jadi, agility is the keyword dari strategic management di era OKR ini. Kalau saya biasa dahulu di dalam assignment strategic planning bicara bahas strategic means it is long term. Long term di sini tidak berarti 3, 4, 5 tahun, tapi barangkali dalam angka 3, 4, 5 bulan. Ya, tetap strategic karena artinya dia harus high impact, harus ikut menentukan nasib dan masa depan organisasi.
Barangkali strategik yang dahulu saya sering tekankan sebagai postur kompetitif perlu didefinisikan, karena sebetulnya hakikat kompetisi sekarang menjadi agak berbeda karena semua pemain sepertinya mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadi kompetisi dalam arti head-on bersaing satu dengan yang lain tidak terlalu terasa. Tapi menyelamatkan diri bersama-sama dengan yang lain menjadi kata kunci yang baru. Transparency, kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan mari kita lebih transparan pada karyawan, kepada kolega supaya kita bisa lebih sehati. Barangkali OKR menuntut dan mengajarkan kita untuk transparan dalam posisi yang ekstrim. Kenapa? Karena kita harus menyatukan pemikiran, ketakutan, harapan, impian semua orang ke dalam satu gerakan. Subjektif, meskipun namanya objektif key results, karena kemudian kita harus mempertimbangkan suatu situasi emosi dari setiap orang untuk supaya kita sepakat berjalan seiring dan menuju arah yang sama. Dan yang terakhir adalah stretch. Berpikirlah jauh ke depan, tinggi ke atau ke langit begitu. Sebagaimana dikatakan katanya lebih baik kita memimpikan untuk menjangkau Mars, tapi ujung-ujungnya kita akhirnya mendarat di bulan. Itu lebih baik daripada mempunyai suatu goal yang pasti bisa tercapai, bahkan lebih supaya kita dapat bonus. Jadi stretch mencoba menghapus, mengatakan kalau goal tidak tercapai 100% adalah suatu aib. Stretch adalah mencoba untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang besar bersama-sama dengan harapan kita mencapai 80-70% di arah yang kita inginkan. Yang keempat adalah change management, paradigma yang berubah dalam strategic management, tapi kali ini harus di-lead, bukan didelegasikan kepada orang yang ahli change management, tapi harus di-lead oleh CEO sendiri, pimpinan organisasi sendiri. Kemudian OKR tidak punya prescription yang tetap, tidak punya model yang tetap, lakukan dan tailor OKR sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang terbaik adalah yang bisa berjalan secara efektif. Itu adalah barangkali sesuatu yang merupakan paradigm change dalam strategic management juga. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan bisnis tidak seperti biasa. Dan Bapak sekalian, riset mengatakan, John Doerr mengatakan, hati-hati bahwa OKR itu bukan tools atau yang Anda bisa delegasikan. Biasanya OKR akan tidak berhasil kalau CEO tidak menunjukkan pada semasa rakyatnya bahwa dia melakukannya sendiri dengan sepenuh hati dan memberi contoh pada mereka. So own it, share it, dan secara transparan berbagi tanpa batas-batas sehingga kemudian seluruh organisasi digerakkan untuk melakukan OKR secara bersama-sama. Berikutnya adalah sesuatu yang barangkali agak tidak nyaman untuk seorang konsultan mengatakan, perkenalkan OKR sebagai sayuran, makan sayur gitu ya. Bukan sebagai silver bullet atau sebagai resep sespeleng. Karena memang OKR itu menjadi efektif pada saat dia dianggap sebagai sayuran yang menyehatkan. Ya mungkin rasanya tidak enak, tidak seperti makan daging atau keju, tapi itulah yang kita harus lakukan terus-menerus supaya kita menjadi organisasi yang lebih sehat di masa depan. Dan terakhir, apakah kita akan tetap ber-OKR nanti kalau situasi menjadi normal? Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu jawabannya, tergantung normal kita masuk ke new normal atau normal seperti yang lalu. Tapi paling tidak kami berharap bahwa dengan penerapan OKR kita akan menemukan sesuatu yang baru di dalam kita melakukan pengelolaan, melakukan strategic management dari organisasi kita yang akan menghadapi situasi-situasi yang jauh lebih menantang dibandingkan masa lalu. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian, semoga berguna dan saya ingin segera untuk mengalihkan
layar ini kepada seorang guest speaker kita, Pak Subakat Hati, yang hari ini berkenan untuk juga berbagi pengalaman mengenai OKR di organisasinya. Monggo Mas Subakat, kami persilahkan. Terima kasih Pak Kris. Ini saya merasa senang sekali berada di sini bertemu dengan Bapak-bapak, kita tukar pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah penerapan OKR di Paragon. Nah, jadi seperti tadi, karena perusahaan itu berbeda. Jadi misalnya Fanbo dan Viva, Fanbo itu berbeda dengan Viva, Mustika Ratu berbeda dengan Sari Ayu, ya kan? Jadi tidak bisa memakai cara yang sama. Fanbo dan Viva itu serupa dan sangat berbeda dengan Mustika Ratu dan Sari Ayu. Jadi tidak ada satu pendapat yang bisa diterapkan begitu saja di perusahaan lain. Banyak hal dihadapi dalam menerapkan OKR sama dengan bila Anda menerapkan sistem yang lain, seperti balance scorecard, terus kemudian tableau du bord, terus manajemen biaya objektif, dan lain sebagainya sama. Banyak sekali yang sama, dan saya harus menyampaikan hal itu. Nah, ini menentukan objektif dalam OKR. Apa itu sebuah objektif? Objektif adalah selalu tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan itu significance. Idealnya inspiratif serta SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, time bound. Apapun juga sistem yang Anda pakai harus selalu demikian. Nah, untuk mendapatkan objektif ini, alat yang paling baik adalah the old faithful SWOT. Dulu saya punya bos saya bilang pada saya, lupakan yang lain-lain, katanya. Kita ini pada SWOT. Bos saya juga bilang, buat SWOT itu yang bisa dibaca semua orang. Banyak kata pinter untuk merangkum SWOT itu dalam satu halaman. Nanti harus dijelaskan. Bos saya bilang, Catherine ya, bilang bahwa bikinlah SWOT itu yang bisa dibaca oleh semua orang. Apa itu key result? Key result adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk mencapai objektif. Key result ini juga harus SMART. Nah, sama dengan Anda menetapkan apapun juga, harus ada sesuatu yang harus dikerjakan, eksekusi untuk mencapai objektif. Dalam OKR, sifat key result sama dengan objektif. Bahkan dalam OKR, satu key result akan dipakai, akan berperan sebagai objektif ketika kita mengcascade. Nah, ini sama. Jadi PQM dengan saya tidak janjian, tapi dunia ini bersifat chaotic. Karena itu menentukan objektif sangat sulit. Ya kan? Sangat sulit. Jadi apapun yang Anda pakai sistem menentukan objektif sangat sulit. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sebelum ada VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu, dunia ini udah dari sejak ribuan tahun yang lalu sudah chaos. Karena itu ada peribahasa Latin, bunyinya begini. Tempora mutantur, mutantura nor et illis. Waktu berubah terus. Dan kita pun harus berubah. Karena itu Andy Grove bilang, let reign in chaos. Biarkan chaos menjadi raja. Mari kita mengendalikan perusahaan dalam chaos. Jadi, dalam chaos ini, satu langkah kecil yang kita lakukan bisa berakibat besar di masa yang akan datang. Bahkan model matematik menyatakan, bahwa satu kepakan sayap kupu-kupu di Brasil bisa mengakibatkan badai di Texas. Jadi tindakan kita bisa mengakibatkan hal yang besar. Sebagai contohnya, dulu saya melihat satu sobekan koran. Kemudian teman saya lihat sobekan koran itu. Di situ ada beasiswa di ITB.
Lalu, wah ini kesempatan, mula-mula tidak berani masuk ITB. Karena itu saya masuk ITB. Karena keterima saya jual sepeda. Karena jual sepeda saya bisa bayar ITB. Karena bayar ITB saya bisa bertemu dengan istri saya. Karena istri saya bisa punya anak-anak yang baik-baik. Jadi hal yang kecil bisa menggelinding, snowballing jadi hal yang besar. Tapi mengapa adanya kupu-kupu terbang, mengepakkan sayap, tidak menyebabkan badai? Ini karena ada atraktor. Jadi matahari ada di Indonesia dan menarik, menguapkan berjuta ton air. Jadi disturbance oleh kepakan kupu-kupu itu disedot oleh badai. Demikian juga dalam bisnis OKR, di mana objektif itu disebar ke semua orang akan menjadi atraktor, itu tidak terserang badai. Mengapa? Disedot oleh atraktor yang objektif yang diketahui semua orang. Pelaku tim OKR juga harus memberikan recognition, teladan, dan motivasi. Ini juga menjadi atraktor. Nah, dalam bisnis dan hidup, tindakan kita akan memberi dampak saling bertentangan. Kalau tidak memberi dampak saling bertentangan, barangkali salah. Contohnya, kita bikin objektif, kita kurangi modal dan aset. Misalnya, menurunkan inventory dan mengurangi capital expenditure. Akibatnya, maka kepentingan untuk meningkatkan ROA terpuaskan, tercapai. Ya kan? Tetapi kemungkinan untuk mengikuti perubahan permintaan terpasung. Jadi tidak semua perusahaan harus meminimumkan modal dan aset. Contoh 2, naikkan debt dan equity ratio. Kepentingan untuk leverage terpuaskan. Kemampuan bertahan terjadi penurunan terpasung. Jadi kita hidup dalam perusahaan, satu chaos, 2 saling bertentangan. Kayak hamburger, kecepit atas, kecepit bawah gitu. Hanya ada satu tindakan yang tidak mempunyai dampak, yaitu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas. Dulu saya membawa seorang vice president dari Samsung. Dia bilang, bisnis itu rahasia, yang paling rahasia itu satu. Meningkatkan produktivitas. Kalau Anda produktivitasnya tinggi, margin Anda lebih tinggi. Anda bisa menyewa bintang yang lebih tenar, Anda bisa R&D yang lebih bagus, promosi yang lebih bagus. Jadi, bisnis yang program tindakan yang tidak pernah salah adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, objektif itu bisa membuat orang tidak memperhatikan yang lain. Jadi, Kadris dan Simon membuat eksperimen. Orang disuruh menghitung pas. Ya kan? Ketika menghitung pas, dia tidak bisa melihat gorila lewat. Tapi kalau tidak disuruh menghitung, maka semuanya melihat. Nah, demikian juga Boeing. Ketika CEO-nya berusaha untuk meningkatkan harga saham, maka banyak terjadi ketidaksempurnaan dalam desain dan berakhir pada kecelakaan. Jadi karena terlalu fokus pada goal, pada objektif, ya kan? Tetapi objektif juga bisa meningkatkan prestasi. Karena goal yang sulit telah terbukti, goal yang sulit mendorong kinerja lebih aktif, goal yang keras menghasilkan kinerja lebih tinggi. Dan inilah hidup. Jadi kita selalu dijepit. Dari sana kita kejepit terlalu fokus, di sini kita dijepit meningkatkan produktivitas. Jadi memang hidup seperti itu, sama dengan seorang mahasiswa mencari pacar. Kalau pacarnya sophisticated, kayak perselin, nanti jatuh pecah. Kalau pacarnya kayak baja stainless,
banting tidak apa-apa, tapi mungkin tidak begitu bagus dan persegi-persegi aja. Jadi dunia ini selalu ada conflicting dampak yang conflicting. Dampak dari OKR harus dirasakan. Usulinya, niatnya adalah manajemen metodologi that helps ensure the company focuses effort on the same important issue. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan, OKR tidak membuat Anda fokus, berarti OKR Anda ada yang harus diperbaiki. Nah, syarat sebuah OKR. Deloitte pernah membuat riset 2 tahun. Jadi faktor yang paling besar impact-nya itu adalah harus clearly defined goal, written down, and shared freely. Jelas ditulis dan disebar luas. Semua orang boleh baca, boleh lihat, atau harus baca dan harus lihat. Nah, ini the body and soul of OKR. Sekarang kita lihat body of OKR, the mechanic of OKR. OKR itu harus mempunyai objektif, ya kan? Jadi objektif dan key result ini akan memandu orang. Kan? Jadi satu OKR round 1 misalnya, atau perusahaan ingin meningkatkan penjualan sebanyak 20% tahun depan, maka peningkatan penjualan sebanyak 20%. Key result-nya bagian sales, tambah salesman 12 orang, tambah area pemasaran 12 orang. Bagian HR membuat key result, merekrut 12 orang sales dan 1 orang supervisor, membuat training program untuk 12 orang sales force. Bagian promosi membuat promosi area penjualan baru. Kalau promosi kurang, buat TV komersial nasional kalau perlu. Nah, kan? Tetapi itu belum workable, ya kan? Maka HR harus mengcascade lagi, merekrut 12 orang dan sales supervisor yang tadinya adalah key result sekarang menjadi objektif, dan key result-nya adalah melakukan corporate communication di bulan Januari, mendapatkan 200 aplikan sebelum 25 Januari ini, mentes sebelum 1 Februari, mewawancara user di bulan Februari, akan koordinasi dengan bagian penjualan. Nah, sekarang 4-4-nya itu sudah bisa dilakukan, sudah workable, sudah executable, maka bisa langsung dieksekut, ya kan? Nah, manusia mempunyai keterbatasan rentang pemikiran. Sulit untuk berpikir sekaligus mengenai lebih dari 7. Jadi meskipun buku OKR menyatakan lebih 5, menurut pendapat saya, ini pendapat saya ya, belum tentu benar. Kalau diperlukan 7 tidak apa-apa. Meskipun lebih dari 7 harus dihindari, kalau bisa dihindari. Karena bisnis nggak semua bisa kita hindari dan nggak semua bisa kita dapatkan. Sekarang, the soul of OKR, ini yang lebih penting. Jadi, perusahaan yang menyangka OKR itu hanya mengcascade objektif dan key result adalah seperti tubuh tanpa nyawa, seperti jahe langkung, ya kan? Pemakai OKR harus mendapatkan hal-hal di bawah ini. Fokus dan commit to priorities, align and connect pada teamwork, track accountability, stretch for amazing. Nah, ini bagus. Kalau Anda nggak dapatkan ini, OKR-nya harus dikit-dikit, gitu. Fokus dan commit priorities. Bagaimana caranya? Maka Anda harus membuat objektif yang prioritasnya paling tinggi. Kalau salah di tengah jalan, rubah saja. Tadi Pak Kris sudah bilang, 4-5 bulan, ya kalau 3 bulan salah, rubah aja. Bagaimana kalau anak buah ngegerundel? Biarin aja anak buah ngegerundel. Karena manusia selalu menggerundel. Ya kan? Jadi kalau kita menghindari orang nanti kegerundel, sia-sia. Selama orang bisa bernapas, dia selalu ngegerundel. 2, align dan connect for teamwork. Dan jadi untuk ini harus transparansi, harus dijaga. Kerjaan kita harus bisa dilihat oleh semua anak buah dan semua next and previous process. Next and previous process. Next process is boss, is customer. Track for accountability. Jadi ini harus
measurable, milestone-nya harus measurable, sehingga capaian bisa diukur pada milestone itu. Jadi, ditentukan kecapai atau tidak kecapai. Nggak bisa paruh-paruh. Pokoknya kecapai atau tidak kecapai. Ya kan? Stretch for amazing. Nah, ini yang paling penting. Jadi, OKR itu harus membuat orang berani menggantungkan cita-citanya di langit gitu. Nah, supaya orang berani menggantungkan cita-citanya di langit, jangan mengaitkan pencapaian OKR dengan penghasilan. Ini ada di buku. Dan teman-teman saya dari tahun 75 sudah mempertanyakan ini. 75 belum ada OKR ya. Nah, bagaimana lingkungan inklusif untuk OKR dan CFR? OKR itu tidak akan berjalan tanpa conversation, tanpa feedback, tanpa recognition, terutama di Indonesia. Di Indonesia orangnya senang ngobrol, jadi harus ada conversation. Jadi kita tidak bisa, saudara-saudara, supaya perusahaan kamu harus bertingkah laku kayak orang Amerika. Oh, no way. Kayak orang Jepang. Orang Jepang suka ngobrol. Maka apa yang kejadian? Orang Jepang itu sesudah pulang, dia pergi ke warung, ke restoran. Anak buah yang ingin unek-unek pergi melihat dia. Jadi, tata cara kerja harus disesuaikan dengan budaya. Budaya harus disesuaikan dengan suasana kerja, timbal balik. Feedback. Semua harus kerjakan, wajib mutlak harus dinilai hasilnya. Kalau baik kita harus bilang, oh ya bagus. Kalau dia jelek kita harus tanya, mengapa demikian, ya kan? Recognition ini adalah yang paling di seluruh, menurut pendapat saya di Indonesia paling penting. Orang Indonesia itu jarang sekali berterima kasih, jarang sekali menghargai, jarang sekali merespek. Ini menjadi ikatan sosial menjadi lemah. Jadi Anda harus menghargai. Jadi sedikit hargai, ada pekerjaan sedikit hargai. Gitu. Nah, recognition ini paling penting. Karena itu, mengapa penting? Semua capaian, cuma capaian, bukan prestasi, harus direcognize. Apalagi kalau prestasi. Mengapa demikian? Ini sudah ditemukan oleh Skinner. Skinner bilang, capaian yang dihargai akan diulangi. Karena ikan lumba-lumba, kalau triknya benar, dikasih ikan. Dihargai dia. Semua tingkah laku yang kita inginkan harus di-recognize untuk kita lakukan. Supaya anak buah juga melakukan. CEO wajib melakukan apa yang dia diinginkan oleh perusahaan itu untuk anak buah. Itu sesuai dengan social learning theory oleh Bandura. Semua tingkah laku yang kita inginkan harus dikenali untuk dimotivasikan. Jadi bawahan harus selalu ingin. Saya mau begini, saya mau begini. Kita harus motivasi. Itu sesuai dengan teori Bandura yang dinamakan self-efficacy theory. Ini ada di Google ya, social learning dan self. Kalau Anda ini, aduh ini bacaan yang bagus sekali ini. Skinner, Bandura, Skinner, social learning theory, self-efficacy theory. Jangan sampai kita nanti meninggal belum baca ini, penasaran kita. Nah, sekarang hidup dalam perusahaan. Kita hidup dalam perusahaan. Ya, saya ini mulai masuk perusahaan, itu saya adalah mandor, foreman. Mengapa demikian? Karena waktu itu orangnya itu nggak laku di mana-mana. Tapi saya bisa survive karena hal-hal ini. Ini ada di buku, tapi saya sudah dapatkan dari bos saya. Jangan termakan oleh ide dan teori baru. Selalu ada, oh ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Jangan percaya. Hanya percaya pada hal-hal yang dikerjakan oleh perusahaan besar. Manajemen by objektif, OKR. Terus balance scorecard udah dikerjakan perusahaan besar. Jangan kita percaya ini lulusan Harvard, ini lulusan mau ngasih tahu.
ya Anda boleh percaya, boleh ikut, boleh enggak. 2, jangan menyia-nyiakan orang pendiam. Orang pendiam itu bisa bekerja dengan cepat, objektif, sistematis, dan permanen. Jangan menyia-nyiakan orang yang tidak suka menonjolkan diri. Meskipun dia banyak ngomong, kalau dia nggak suka menonjolkan diri, itu dia introvert. Kan? Jangan. Mereka tidak suka main politik. Kan? Siapkan sistem dalam perusahaan Anda, biarpun tidak diata-ati seluruhnya. Bikin sistem. Meskipun banyak yang nggak taat, tapi mereka tidak taat, Anda harus tetap menegur kalau ada pelanggaran dan merecognize, memuji kalau ada ini kesalahan. Sekarang less is more. Tujuan sedikit aja. Kita ngomong sama bawahan sedikit aja tapi mantep. Set goal from the bottom up, naikkan. Nah, dari bawah, jangan kita mendikte, ya kan? Tetap fleksibel, apalagi sekarang ya, ini track for accountability. Saya kira Anda bisa dapat ini nanti ya. Berani gagal. Nah, ini yang paling penting. Kita berani gagal kalau sukses itu tidak. Oke, kita berani gagal kalau kita berani ambil risiko kalau kegagalan itu tidak dikaitkan dengan bonus kita. Kalau dikaitkan dengan bonus kita, orang nggak berani gagal. Dia nggak berani ke target. 2, OKR bukan senjata. Itu Anda bisa mengukur diri sendiri, bukan diukur sama bos. Tapi diukur juga sih, bos pura-pura nggak tahu aja. Tapi begitu gagal, ternyata bos tahu. Tapi kalau sukses, kita nggak tahu bos ini tahu nggak kalau saya sukses. Tapi kalau kita gagal, kita yakin bahwa bos itu tahu. Mengapa buktinya? Dia negur gitu. Be patient, be resolute. Setiap proses membutuhkan trial and error. Jadi ini penting. Jadi jangan itu ya, jangan sakdet saknyet, kalau orang Jawa bilang sakdet saknyet. Ini harus kecapai, harus kecapai, harus kecapai. Nah, orang kalau gagal jangan terlalu dimarahin ya. Saya pernah ini ya, dulu ada mahasiswa di Amerika itu kerja baru 4 hari disuruh jadi manajer plan. Dia takut, tapi bosnya ngomong. Dia takutnya sejujurnya takut kalau nggak didengar, tapi dia ngomong gini, jangan takut. Jadi manajer itu gampang. Pokoknya kamu hanya cukup mengetahui 4 kalimat, ya kan? 1 adalah WhatsApp, ya kan? Pokoknya great job, thank you. Jadi kita harus itu. Kalau Anda bisa ngomong itu dan ini tercakup di sini, maka Anda bisa jadi manajer. Ya, ini adalah itu yang ini kan saya kira itu adalah hal-hal yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Mbak Nunung, silakan. Baik, terima kasih Pak Subakat atas paparannya, juga terima kasih kepada Pak Kristanto atas paparannya. Bapak Ibu, kita telah dengarkan paparan dari kedua pembicara dan kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti selain kami bacakan juga kami akan memberi kesempatan secara random untuk Bapak Ibu akan kami undang untuk secara live untuk open mic ya. Kami untuk Pak Kris dan Pak Subakat ini sudah cukup banyak pertanyaan. Mungkin saya bacakan dulu yang pertama. Dari Bapak Sultan Aulia dari PT Astra Autoparts Divisi Wintech, ya, pertanyaannya what's difference between OKR and KPI? Ya, mungkin pertanyaan dulu dari Pak Kris sepertinya yang bisa mungkin sharing. Silakan Pak Kris. Apa perbedaan OKR dengan KPI? Pak Kris, apakah bisa? Ya, unmute. Baik. Ya. Baik, saya tadi mengatakan bahwa kalau kita sudah menerapkan balance scorecard, kita kenal dengan KPI.
sekarang namanya adalah key results. Kalau melihat di textbook sebetulnya itu almost synonymous gitu ya. Bahwa karakter dari key performance indicators itu juga merupakan karakter dari key results. Jadi kalau mau diperdebatkan apakah itu ada beda atau tidak, bagi saya tidak ada bedanya. Ya. Itu adalah sesuatu cara untuk kita mengekspresikan buktinya apa, bahwa sesuatu objektif itu tercapai. Apakah itu menjadi satu-satunya bukti atau salah satu dari beberapa bukti. Makanya KPI disebut key karena sebetulnya seringkali orang cenderung mengatakan buktinya ini ada satu deret kayak deret laundry list. Nah, key performance indicator mengatakan indikator yang kita pakai jangan seluruhnya satu ember. Tapi mungkin 1, 2, 3. Kenapa? Yang namanya kunci kan tidak mungkin kita sampai kunci serial sampai 7, 8 kunci kan, siapa yang mau pakai. Key adalah yang paling pokok. Key result juga menggunakan prinsip yang sama. Jadi saya tidak melihat ada perlu dibedakan antara key result dengan KPI. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kepada Pak Sultan, mudah-mudahan sudah terjawab bahwa tidak ada perbedaan antara KPI dengan OKR. Yang berikutnya mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Subakat. Tadi banyak didiskusikan mengenai recognition ya. Ini dari Bapak Sumaryadi, cuman tidak disebutkan company-nya. Pertanyaannya Pak Subakat, recognition seperti apa ya sih yang paling efektif untuk dilakukan, Pak? Jadi menurut percobaan, kalau kita merecognize sesuatu, dia apa itu? Dia orang mengulangi. Kalau orang sukses, kita recognize, dia akan sukses. Recognize seperti apa? Recognize itu paling efektif kalau dikerjakan segera. Recognize yang kecil dikerjakan segera itu jauh lebih efektif dari recognize yang dikerjakan seminggu kemudian. Jadi kalau ada anak nakal, begitu melakukan kita bilang, shh, itu lebih efektif daripada ditunggu dulu seminggu lalu kita pukulin sampai bengkak-bengkak. Jadi the key adalah segera. Itu dalam cuci otak tawanan perang itu sudah terbukti bahwa recognize yang kecil, sebuah rokok tapi yang diberikan segera itu lebih baik daripada sepiring makanan X 3 jam atau 5 jam kemudian. Mudah-mudahan sudah menjawab. Jadi key-nya adalah segera. Kalau salah segera dihukum, kalau baik segera dipuji, dihargai. Saya mudah-mudahan sudah menjawab permintaan. Oke, noted Pak Subakat ya. Nah, terima kasih. Jadi kuncinya segera ya Pak ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang diajukan juga kepada Pak Subakat dari Bapak Kukuh Prabowo, tidak menyebutkan company-nya. Sepertinya kalau tidak salah dari saya mengenal dari Total ya Pak Kukuh ya. Apa kabar Pak Kukuh? Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah OKR di Paragon tidak dikaitkan dengan KPI Pak Subakat? GP itu apa? KPI. Ya, KPI. Ya. KPI itu perlu untuk melihat apakah kita sudah sampai ke tujuan. Tapi seperti dalam bukunya ini Doer, KPI sudah selesai, itu KPI-nya dihapus. Dihapus, arsipnya hilang gitu. Mengapa? Karena bos akan gatal untuk mengkaitkan dengan bonus. Jadi bonus itu dikaitkan dengan continuous performance evaluation. KPI atau katakannya itu evaluasi dikaitkan dengan pencapaian key result, pencapaian objektif. Jadi itu ada di bukunya Doer, ditulis 3 kali. Dan saya dulu tahun 75 itu teman-teman saya juga sudah mulai mempertanyakan. Waktu itu belum ada KPI, namanya manajemen objektif itu ada target dan ada kerjaan, ada tes dan ada target sama dengan KPI itu sama. Target dan tes terus ini sama, hanya namanya aja beda. Itu waktu itu kami sudah bilang kalau kayak gini kita nggak akan bisa kerjasama.
Dan itu sama Duer diulang lagi. Mudah-mudahan sudah menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Subakat. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Zulkifli Mahifa dari PT Bukit Asam. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan top manajemen dalam mengarahkan pegawai agar berpindah dari kondisi zona nyaman kepada zona yang tidak nyaman, sehingga dapat menerima paradigma baru yakni survival. Mungkin ini siapa dulu dari bisa kedua-duanya, silakan mungkin dari Pak Subaka dulu ya, dari yang apa namanya mungkin yang pertama dulu. Ada psikolog yang paling terbesar di dunia, namanya Bandura. Kebetulan dia masih hidup. Jadi lebih banyak di-refer daripada Sigmund Freud. Bandura ngomong bahwa orang itu belajar melalui dua. Satu adalah social learning theory, bahwa orang belajar karena dia melihat orang lain melakukan. Jadi, bagaimana caranya supaya CEO menyuruh anak buahnya berubah? Dia harus berubah dulu. Terus kedua adalah Bandura juga adalah self-efficacy. Jadi kalau saya ingin jadi rapi, ingin sekali jadi rapi, akan menjadi rapi. Jadi CEO harus memotivasi. Ini yang nomor satu tadi paling penting. Jadi kalau ada kepala kantor baru, pakai baju, pakai kaos polo tiap hari Jumat, nggak nyampe 6 bulan, semua orang akan memakai baju polo. Kalau suatu negara presidennya suka kawin lagi, maka nggak nyampe 2 tahun. Semua orang akan punya istri banyak. Jadi nomor satu, involuntary. Involuntary adalah bagaimana caranya Anda. Makasih. Oke, terima kasih, sangat menarik Pak. Oke, baik. Berikutnya saya ingin memberi kesempatan open live, open mic kepada Ibu Yuni Arumsari. Bisa dibantu, Mas? Ibu Yuni Arumsari. Ini beliau sudah menuliskan pertanyaannya dari Sirat Produce. Oke, bisa dibuka. Halo Ibu. Ibu Yuni Arumsari, apakah bisa dibuka mic-nya, Ibu? Halo? Ibu Yuni? Mungkin tidak mendengar. Kalau begitu saya bacakan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini pertanyaannya serupa dengan disampaikan Ibu Melisa Taswin dari Kalbe Farma, yang pertanyaannya apa benefit atau pro cons antara OKR dengan balance scorecard. Nah, yang kedua yang dari Ibu Yuni Arumsari dari Sirat Produce TBK adalah lebih baik mana untuk penerapan dengan sistem OKR atau balance scorecard. Nah, mungkin itu dulu. Mungkin dari Pak Kris bisa memberikan ulasannya. Ya, saya kira pertanyaan yang akan umum ditanyakan orang adalah bagaimana membandingkan pendekatan manajemen strategis antara yang mereka sudah lakukan, balance scorecard, strategic planning, dan lain dengan OKR. Barangkali salah satu yang terpenting untuk membedakan ini adalah bahwa OKR lahir dan dipraktekkan dalam landscape bisnis yang agak berbeda dengan balance scorecard, gitu ya. Jadi kalau istilah dari Igor Ansoff itu adalah di turbulence level dari lingkungan bisnisnya yang sangat berbeda. Coba kita lihat OKR bagaimana datangnya dari daerah Intel, di daerah Google, daerah Amazon.com adalah bisnis-bisnis yang menghadapi landscape yang masa depan seringkali ditentukan oleh mereka sendiri karena tidak ada pelajaran atau tren atau pelajaran dari masa lalu, gitu ya. Jadi OKR kemudian hidup dari landscape yang seperti itu dibandingkan dengan balance scorecard yang hidup di lingkungan dengan level turbulensi bisnis yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang digital yang berada di teknologi cepat tadi. Jadi yang membedakan tentu saja adalah asumsi lingkungannya. Oleh karena itu dibuat model yang berbeda. Ya, makanya kita lihat OKR mengatakan misalkan adalah bahwa
kita time span waktunya menjadi lebih cepat. Kalau kemudian sesuatu tidak jalan, kita harus cepat bermanuver dengan cepat supaya bisa mengganti dengan yang lain dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena asumsi di dalam OKR adalah masa depan dan lingkungan kita adalah unpredictable. Mungkin tidak ada tren yang bisa kita ikuti dan seterusnya. Balance scorecard masih menggunakan asumsi-asumsi bahwa lingkungan masih bisa diproyeksikan. Jadi yang membedakan sebetulnya bukan tools dan teknik dan modelnya, tapi yang lingkungan yang dihadapi adalah sangat berbeda. Nah, mengapa OKR menjadi relevan dalam suasana pandemik? Sebetulnya suasana pandemik yang ke depan serba gelap dan tidak pasti ini sebetulnya mirip dengan yang dihadapi oleh para startup companies yang sekarang menjadi raksasa. Yaitu masa depan tidak ada yang bisa ngasih tahu dan mereka menentukannya sendiri. Barangkali paralel itu yang menyebabkan kita harus mengadopsi manajemen yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Yang paling berbahaya adalah kalau kita campurkan keduanya. Salah satu akan kalah dan biasanya yang baru akan tidak disukai karena lebih nyaman dengan cara manajemen yang lama. Oke, terima kasih Pak Kris. Kebetulan kita pada kesempatan hari ini ada tamu spesial dari Asian Institute Management, dari Prof. Domingo ya? Iya, Prof. Domino yang beliau sempat mengajukan pertanyaan, mungkin ada baiknya kalau beliau kita beri kesempatan untuk bisa share opinion ya. Hello Prof. Domingo, how are you? Bisa share video? Yeah. Kindly open your mic and video, please. My video is not working. Okay. Hello, okay. Prof. Hello, Prof. Thanks for attending this webinar. We would like to invite you to share your opinion regarding OKR. Please, we have 5 minutes for you. Please. Yes. Sorry, my video is not working. Anyway, this is a very important topic during this pandemic. And I think what the webinar is saying, we should rethink the way we measure performance and progress, whether it's performance of the business, performance of our people. In fact, I asked a question earlier. Maybe Chris can answer this. You mentioned about companies who are not doing essentials and who are in high touch. I think these are the most vulnerable companies and they have to pivot. I think these companies really need help, especially with regards to your topic, because they are really at high risk. So the question maybe we can answer to help them is, what will be the OKR and the KPI of companies who are doing pivot strategy? Because they're going into new fields. And how do they measure success? And how do they measure progress? Because it's not more of the same. They're doing something different. So the metrics will change suddenly. And this will be in the short, medium term, not long term. Because they have to pivot now, within 2 years, before the vaccine. It takes 2 years to develop the vaccine, but you have to pivot now. So the metrics will have to change. I think this is what I'd like the speakers to share with us now, to help this industry, especially those in the travel and tourism, okay, which are really high touch with the non-essential. So how do they measure success? So those are some of the insights I gained from this webinar. Okay, the most vulnerable sector in the world are those doing non-essentials and in the high-touch business. They're declaring bankruptcy. They're asking for more cash. They're asking for more dole-outs. The government is giving them too much money, but the governments cannot afford to support these industries unless they pivot. They cannot do more of the same. So I agree with Chris that they have to pivot. Giving them more money will not save them. They have to change the metrics. They have to change strategy. Okay, that will be all. Thank you very much and congratulations on your webinar. Thank you, Prof.
So it's very difficult question from Professor Domingo. So I'd like to share our situation at PQM, which I think if you look at the metrics, PQM and the tourism seems to fall into the similar quadrant. That is, we are on a high-touch business. And in many or probably most of our services may not be considered as very essential, right? So meaning that our services can be postponed, can be delayed, can be rescheduled because if the client has some other priority. If you look at the experience of PQM, actually, we are in the pivot strategy stage. So what is the smooth or a soft pivot that we do? Actually, Prof. Domingo, we are actually we are forced to move out from the offline high-touch consulting, training, workshop type of services to the online low-touch services. This is something that we are forced by the situation to do that. But thank God that we don't have to come to the situation like the tourism business, because we can still have some technology to try to reconnect our relation with the clients through the online. But again, challenges are still ahead of us, because client will say, well, if we are doing online, the feel and the touch is not the same. How can you actually provide consultancy training services as good as if you are here, present in front of us, and we can make jokes, make dialogue freely, while we have to do it online? That is our challenge now. But if we have to do pivot like the tourism industry, how OKR can do that? Actually, of course, going to be tougher questions. But the key is back to the company vision, mission, and values. Talk to our people and our team. What can we do it now? What can we do together now to preserve the purpose of the company if we want to exist together? So the togetherness is probably the key. If we have to pivot together and take our risk together to come to the new area, new different quadrant that we are moving to. But basically, OKR will start with that. Thank you. Okay, Terima kasih. Thank you, Pak Prof. Domino, juga Pak Kris untuk penjelasannya. Pak Subakat barangkali punya ide, iya, kalau Anda di daerah pivot, bagaimana Pak Subakat? Yang ini memang, tetapi kalau kita di industri kosmetik, kita memang selalu dalam pivot. Mengapa? Karena selera dari ibu-ibu dan gadis-gadis itu nggak bisa kita tebak, berubah terus gitu. Jadi kita selalu berubah. Terbiasa gitu, Bro. Jadi, ya seperti hair cream sekarang udah nggak ada. Terus kemudian lipstick sekarang udah turun diganti dengan lip cream. Jadi memang dari dulu kita selalu berubah. Tetapi sekarang ini malah petakannya lebih tinggi dari itu. Orang nggak keluar rumah sehingga mereka nggak pakai bedaknya berkurang, lipstiknya berkurang, dan itu betul-betul, aduh, benar-benar. Jadi kita harus ya seperti Pak ini lagi, harus ya berkorban gitu, gaji dipotong misalnya ya, sorry to say that, tapi pil pahitnya harus harus ditelan, dinikmati bersama. Iya, jadi memang, jadi kita juga jangan takut mengajak anak buah berkorban selama kita mau berkorban. Mulai dulu, ya. Contoh. Jadi saudara-saudara, ini kita targetkan bagian penjualan menurunkan cost dengan 5%, bagian produksi menurunkan cost dengan 10%. Kemudian ini sampai di sini aja ya, tampaknya kita mau main golf dengan Jenderal Budiman, nggak akan bisa. Jadi kalau Anda ingin anak buah
Anda bekerja setengah mati, Anda harus bekerja 3/4 mati. Baru Paling sedikit. paling sedikit 0,9 mati. Nah, itu saya kira ini saya kayak gitu. Oke. Untuk Pak Subakat ada pertanyaan dari Bapak Irwan Taib. Tidak menyebutkan company-nya. Pertanyaannya adalah, apa saja hambatan yang pernah dihadapi Paragon dalam mengimplementasikan OKR, Pak? Seperti biasa, jadi kita udah mengimplementasikan TQM, kita udah mengimplementasikan sistem sumbang saran, kita udah mengimplementasikan balance kota, namanya di kita itu ya gitu aja. Orang nggak mau berubah, kita jelaskan. Jadi memang begitu. Jadi orang itu dimanapun juga di dunia tidak suka perubahan, apalagi yang sudah punya gelar, sudah punya jabatan. Tetapi orang-orang manajemen training perubahan, wah ada kesempatan nih, barangkali ada kesempatan gitu. Tapi penting bagi kita untuk tidak mengadu orang di dalam perusahaan, ya kan? Jadi sama aja. Jadi memang berat, tapi itulah yang harus, orang nggak mau berubah, tapi memang untuk itulah kita dibayar. Untuk kesulitan itulah kita dibayar. Saya kira sudah menjawab ya. Oke, terima kasih Mungkin Pak. kalau saya boleh tambahkan sedikit Mbak Nunung, tapi sedikit akan telanjang PQM di depan umum barangkali, tapi let's do it for the good gitu ya. Tantangan yang saya lihat kalau saya lihat proses OKR penerapan di PQM, sebetulnya adalah notion bahwa yang dulu sudah bagus, yang sekarang ada lagi tambahan, jadi tambahan beban begitu ya. Dan kita punya monthly meeting, kita punya SME meeting, kita punya support meeting dan lain-lain, itu kita lakukan juga karena itu kayaknya bagus dan perlu gitu ya. Udah gitu ditambah lagi kita tahu OKR meeting inisiatif untuk didubelkan banyaknya bukan main. Terus orang berpikir kapan kerjanya kita kalau begitu ya. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana leadership melihat sekarang kita masukkan semua ke dalam format OKR, yang lain Betul. ditinggal. Betul. Kalau boleh itu dilakukan, barangkali akan ada prospek ini menjadi lebih baik. Itu tantangan terbesar dari manajemen saya juga. Betul. Oke. Baik, masih banyak pertanyaan. Tadi ada Bapak Heri Herlambang. Mungkin saya boleh beri kesempatan Pak Heri Herlambang untuk open mic, Pak, untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Pak Heri Herlambang? Belum menyambung? Oke, baik. Saya bacakan saja. Pak Heri Herlambang dari Medion menanyakan, apakah berarti perbedaan esensial antara KPI dan OKR pada soul of OKR? Pertanyaan keduanya, apakah berarti perbedaan esensial antara KPI dan OKR pada soul of OKR? Yang kedua, jika OKR dipisah dengan bonus, bagaimana dengan penerapan P4-3P? Nah, ini sebenarnya kami ingin mencoba elaborate dengan Pak Heri, tapi Pak Herinya belum nyambung. Mungkin ada Pak Kris? Iya, saya sekali lagi ini pertanyaan yang mengulang mengenai mempertemukan antara KPI dari balance scorecard dengan OKR, agak sulit menjawabnya. Saya pikir justru bahayanya adalah kalau you use both gitu ya untuk diterapkan, kemudian leadership tidak mengatakan forget that one, change into this. Karena ini adalah change management gitu ya. Ini agak sulit untuk barangkali menjawab, tapi saya juga bersimpati pada situasi manajemen di mana manajemen mencoba menerapkan semuanya. Ya. Itu menjadi beban besar bagi orang yang melakukan. Itu yang tapi yang kedua apa Nung tadi ditanyakan, yang pertanyaan terakhir? Oke, yang kedua adalah jika OKR dipisah dengan bonus, bagaimana dengan penerapan P4-3P? 3P mungkin perlu di 3 atau 4P, saya kurang tahu price product place segala macam. Tapi pada dasarnya memang itu juga suatu hal yang banyak sekali diperdebatkan dan solusinya juga tidak satu, tidak tunggal. Begini loh, kalau kita melihat best practice di dalam marketing dan sales dan distribusi gitu ya, orang akan terpicu berprestasi kalau dia melihat ada iming-iming bonus atau sesuatu kalau mencapai prestasi, gitu ya.
Apa yang terjadi kemudian pada waktu kita bicara mengenai key results, ukuran untuk pencapaian ini tercapai atau tidak? Kalau saya melihat ada bonus di sana, tentunya kita inginkan kok begitu targetnya jangan mau yang tinggi-tinggi. We negotiate on that, gitu ya. Supaya realistis katanya, gitu ya. Padahal OKR mengatakan reach the pie in the sky, gitu ya. Nah, betul. Wah, kalau kita bilang mencapai pie in the sky, kapan bonusnya? Itu kan menjadi masalah besar bagi orang yang menerima target itu. Kita dikibulin manajemen nih. Kalau kita pakai pie in the sky, ya udah aja, artinya kita nggak mau dikasih bonus. Oh, gitu kita saat kerja seadanya saja. That is the problem. Oke. Sedangkan pada OKR spiritnya adalah komitmen dari mencapai target organisasi itu adalah sama dengan komitmen pribadi. Semangat organisasi untuk mencapai itu menjadi semangat pribadi, di-internalize ke setiap individu. Jadi dengan adanya negosiasi mengenai level of stretch dari goal itu, semuanya akan menjadi ambigu, menjadi salah satu benar, salah satu salah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa bonus itu salah. Kalau bonus dihilangkan, seluruh semangat akan hilang. Nah, disinilah barangkali tantangan manajemen. Bagaimana membuat suatu target, key results, yang tetap menjaga semangat untuk mencapai sesuatu yang sifatnya stretch, tapi kemudian istilah Pak Subakat tadi, recognition dan award tetap diberikan. Nah, kita masuk ke daerah-daerah yang lebih subjektif, tapi kalau bisa di-manage dengan baik, itu jauh lebih bagus daripada sistem bonus yang kita kenal. Oke, begitu Pak Bakat, setuju ya? Ya, saya kira saya 100,0000% setuju dengan Pak Kris. Itu memang dilema. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada Bapak Subakat. Sebenarnya masih banyak, tapi saya ingin berikan pertanyaan terakhir kepada Pak Subakat dari Bapak Bings Bapak, mohon maaf kalau dari PT Pundi Kencana. Pertanyaannya adalah, kalau boleh jarum jam diputar balik, apa kira-kira yang akan Bapak Subakat lakukan berbeda secara step by step? Oke, silakan Pak. Ya, ini begini. Saya ini orang tradisional. Jadi saya hidup dari satu desa kecil. Bagi saya, urip sadermo nglakoni. Jadi saya merasa puas sama apa yang telah dikasih Tuhan sama saya. Jadi seandainya saya harus lahir kembali, saya akan pergi ke sekolah yang sama, akan belajar di SMA yang sama, pergi ke fakultas yang sama, universitas yang sama, dan saya juga ingin menikah dengan orang yang sama. Jadi saya puas sekali dengan apa yang diberikan Tuhan sama saya. Jadi intinya, kalau saya lihat Lim Swee Leong, saya akan frustasi. Kenapa kok saya tidak seperti dia? Kalau saya lihat ke bawah, saya akan bersyukur. Tapi ya, beginilah saya. Jadi memang kata Buddha, kita ini kalau kita bisa membuang keinginan kita. Jadi saya kira kita penting sekali bagi kita untuk, jadi part of being ourselves is we are satisfied with ourselves. Makasih. Terima kasih Pak Subakat dan juga Bapak Kristanto Santosa. Saya rasa tadi sudah banyak disarikan oleh Pak Kristanto Santosa mengenai esensi dari pertanyaan tanya jawab hari ini. Dan Bapak Ibu, 90 menit telah kita lewati, kita telah mendekati penghujung acara. Mohon maaf sekiranya masih banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab melalui acara hari ini, namun jangan khawatir, semua pertanyaan yang belum sempat terjawab akan kami jawab melalui email. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat dan memerlukan bantuan konsultan untuk penerapan OKR ini, dengan senang hati PKM akan membantu. Ya.